Tidak semua orang bisa memiliki aura sekuat mereka yang lahir di hari Pahing. Ada karakter tersembunyi, kekuatan langka, dan keberkahan spiritual yang begitu sakral menyertai mereka. Inilah rahasia yang jarang diketahui tentang watak Pahing. Sedulur, dalam pitungan Jawa, setiap hari pasaran memiliki energi gaib dan spiritualnya masing-masing. Salah satu pasaran yang paling disakralkan dan seringkali dipandang memiliki kekuatan spiritual tinggi adalah Pahing. Tidak semua orang mampu memahami kedalaman karakter orang yang lahir di hari Pahing. Bahkan, banyak yang menyangka mereka biasa saja. Padahal sesungguhnya, mereka adalah pribadi yang membawa kekuatan langka, ketenangan batin, dan pancaran spiritual yang kuat. Hari Pahing adalah pasaran yang memiliki Neptus 9, menjadikannya salah satu pasaran dengan kekuatan energi cukup besar. Dalam banyak tradisi kejawen, Pahing dikaitkan dengan kesaktian batin, kearifan hidup, dan aura magis yang sulit dijelaskan dengan logika. Mereka yang lahir di hari ini seringkali memiliki intuisi tajam, pendirian kuat, dan koneksi spiritual alami yang membuat mereka mudah merasakan hal-hal gaib dan tersembunyi. Banyak tokoh spiritual, dukun sepuh, bahkan empu zaman dahulu, memiliki weton yang jatuh di pasaran Pahing. Apakah ini kebetulan? Tentu tidak. Karena hari Pahing dipercaya membuka gerbang-gerbang kepekaan batin yang tidak dimiliki hari pasaran lain. Mereka juga dikenal sebagai orang yang membawa aura sakral, mampu menjadi penyembuh, pemimpin spiritual, atau penuntun di kala gelap. Nah sedulur, mari kita bahas lebih dalam. Apa saja karakter langka dan sakral yang dimiliki orang yang lahir di hari Pahing? Dan bagaimana energi ini bisa memengaruhi kehidupan mereka secara keseluruhan? Sedulur, salah satu ciri paling menonjol dari orang yang lahir di hari Pahing adalah auranya yang luar biasa tenang. Bukan tenang yang dibuat-buat, melainkan ketenangan yang muncul dari dalam batin, seolah menjadi bagian dari kepribadiannya sejak lahir. Ketika panjenengan berada di dekat orang Pahing, panjenengan akan merasakan hawa yang adem, tidak terburu-buru, dan seperti terayomi dalam selimut keteduhan. Inilah kenapa orang Pahing seringkali disebut memiliki watak pembawa damai. Meskipun mereka sendiri jarang menyadarinya, ketenangan ini bukan berarti mereka tidak punya emosi atau tidak pernah marah. Justru sebaliknya, orang Pahing memiliki kendali diri yang luar biasa. Ketika emosi muncul, mereka tidak langsung meledak, melainkan menahannya, mengolahnya dalam hati, dan baru kemudian mengambil sikap yang matang. Banyak dari mereka yang saat menghadapi konflik justru memilih diam bukan karena takut, tapi karena mereka sedang membaca situasi dan mencari jalan keluar terbaik dengan kepala dingin. Dalam laku spiritual Jawa, ketenangan seperti ini adalah salah satu tanda bahwa seseorang memiliki keseimbangan antara alam pikir, rasa, dan batin. Mereka tidak mudah terombang-ambing oleh provokasi, tidak mudah hanyut dalam emosi sesaat, dan memiliki kemampuan luar biasa dalam memfilter segala sesuatu yang masuk ke dalam hati dan pikirannya. Sifat ini sering membuat mereka tampak berjarak atau bahkan dingin bagi orang yang belum mengenalnya, tapi sebenarnya itu adalah bentuk penjagaan diri yang sangat dalam. Orang Pahing juga seringkali menjadi tempat bersandar bagi keluarga dan sahabat. Saat ada masalah, mereka dicari bukan karena bisa menyelesaikan semuanya, tetapi karena kehadirannya saja sudah menenangkan. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, memberi saran dengan bijaksana, dan seringkali bisa melihat sisi lain dari suatu persoalan yang tidak disadari oleh orang lain. Ketajaman batin mereka berpadu dengan sikap tenang, menjadikan mereka seperti pelita di tengah gelapnya masalah. Dalam banyak kasus, orang Pahing jarang terlihat gelisah atau panik di hadapan orang lain, padahal bisa jadi mereka sedang memikul beban yang sangat berat. Namun karena sifat dasar mereka adalah menenangkan dan menyembuhkan, mereka memilih untuk menyembunyikan luka batin demi menjaga kedamaian orang lain. Ini adalah bentuk pengorbanan yang tidak semua orang mampu melakukannya. Dan inilah letak keistimewaan orang Pahing yang seringkali tidak disadari. Selain itu, ketenangan orang Pahing juga membuat mereka cocok berada di lingkungan yang penuh tekanan. Mereka tidak mudah goyah oleh tekanan dari luar. Justru dalam situasi genting,
Mereka bisa mengambil peran sebagai penyeimbang, penengah, atau bahkan pemimpin yang membimbing dengan keteduhan. Dalam dunia kerja, watak seperti ini sangat dibutuhkan, terutama dalam posisi yang menuntut kestabilan emosi dan kemampuan memediasi konflik. Sedulur, satu hal yang membuat orang Pahing begitu istimewa adalah intuisi dan nalurinya yang luar biasa tajam. Mereka seringkali bisa merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Bisa jadi panjenengan pernah menjumpai seseorang yang bisa membaca suasana hati orang lain hanya lewat tatapan mata, atau bisa meramalkan kejadian tanpa sadar melalui mimpi atau firasat. Besar kemungkinan orang itu lahir di hari Pahing. Dalam ilmu kejawen, orang dengan kelahiran Pahing dianggap memiliki getaran batin yang sangat halus. Mereka bisa menangkap sinyal-sinyal alam yang tidak tertangkap oleh panca indera biasa. Bahkan sejak kecil, anak-anak Pahing sering menunjukkan sensitivitas tinggi. Mudah merasa tidak nyaman di tempat angker, sering bermimpi aneh yang kemudian menjadi kenyataan, atau merasa tahu sesuatu sebelum orang lain menyadarinya. Naluri mereka bekerja seperti kompas batin. Saat hendak mengambil keputusan penting, orang Pahing tidak hanya mengandalkan logika, tetapi juga mendengarkan suara hatinya yang dalam. Seringkali, keputusan yang diambil dengan cara seperti ini justru membawa hasil yang jauh lebih tepat dan selamat. Mereka tidak mudah tertipu oleh tampilan luar, karena batinnya bisa menembus kepalsuan dan merasakan getaran jujur dari seseorang atau suatu tempat. Dalam kehidupan sehari-hari, intuisi ini membuat orang Pahing sering menjadi penasehat spiritual atau teman curhat yang dipercaya banyak orang. Mereka tidak selalu memberi jawaban secara langsung, tetapi ucapannya sering menyentuh sisi terdalam dari persoalan yang sedang dihadapi. Bahkan banyak yang meyakini bahwa orang Pahing bisa melihat aura orang lain, merasakan energi positif dan negatif hanya dengan berinteraksi sebentar. Kemampuan ini bukan hasil latihan, melainkan anugerah alam yang dibawa sejak lahir sebagai bagian dari energi pasaran Pahing yang kuat. Dalam hitungan Jawa, Neptus 9 yang dimiliki oleh Pahing memang dianggap sebagai simbol kekuatan spiritual dan daya rasa yang sangat halus. Angka ini tidak hanya menunjukkan kekuatan dalam tindakan, tetapi juga kemampuan dalam membaca situasi batin dan menangkap sinyal-sinyal alam gaib. Sedulur, tidak sedikit orang Pahing yang memiliki kemampuan mimpi bertanda atau yang dalam budaya Jawa dikenal sebagai mimpi pulung, yakni mimpi yang membawa pertanda datangnya rezeki, bahaya atau petunjuk gaib. Bahkan ada kalanya orang Pahing bermimpi tentang hal-hal yang kemudian benar-benar terjadi, meski dalam bentuk simbol atau perlambang. Oleh karena itu mereka harus pandai menjaga kesucian hati dan pikirannya, agar mimpi yang datang bukan mimpi kosong, melainkan benar-benar menjadi waskita. Bagi orang Pahing, naluri dan intuisi bukan hanya alat bantu, tapi bisa menjadi jalan hidup, bahkan pemandu spiritual. Tak heran bila banyak orang Pahing yang akhirnya menjadi guru batin, perawat jiwa, atau bahkan pemimpin informal di lingkungannya, karena mereka bisa menunjukkan arah yang tepat tanpa perlu banyak bicara. Namun anugerah ini juga datang dengan tanggung jawab besar. Bila digunakan secara sembarangan atau dengan niat buruk, intuisi yang tajam bisa berubah menjadi bumerang. Maka dari itu orang Pahing dianjurkan untuk sering melakukan laku prihatin, seperti puasa mutih, partigeni atau semedi, agar nalurinya tetap bersih dan tidak dicampuri hawa nafsu duniawi. Sedulur, intuisi dan naluri gaib yang dimiliki orang Pahing adalah karakter langka, yang tidak bisa dipelajari di sekolah atau buku manapun. Ini adalah bagian dari warisan leluhur dan getaran pasaran Pahing yang tidak dimiliki oleh pasaran lain. Maka bila panjenengan terlahir di hari Pahing, jagalah hati dan pikir panjenengan sebaik mungkin, karena di dalam diri panjenengan tersembunyi kemampuan membaca semesta yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Dan ingat, ketika batin dijaga dengan ketulusan dan intuisi digunakan untuk menuntun kebaikan, maka hidup orang Pahing akan dipenuhi keberkahan yang sulit dijelaskan tapi nyata terasa. Sedulur, di balik ketenangan dan intuisi tajam yang dimiliki oleh orang kelahiran Pahing,
Ada satu lagi anugerah luar biasa yang seringkali membuat mereka menonjol tanpa disengaja, yaitu daya pikat misterius. Daya pikat ini bukan berasal dari rupa atau penampilan lahiriah semata, melainkan dari getaran batin dan aura dalam diri yang sulit dijelaskan, namun sangat terasa. Banyak orang merasa nyaman, tenang, atau bahkan terpikat hanya dengan berada di dekat orang pahing. Ini bukan karena mereka banyak bicara, melainkan justru karena sikap diam dan tenangnya itu memancarkan keteduhan. Tatapan mata orang pahing biasanya dalam dan jernih, seolah mampu menembus batin seseorang. Senyum mereka membawa kelegaan, dan ucapan mereka mengandung getaran yang membuat orang lain merasa dihargai dan diperhatikan. Aura misterius ini tidak dibuat-buat. Justru karena mereka tidak mencari perhatian, maka perhatian itu datang dengan sendirinya. Banyak orang penasaran dengan sosok orang pahing, ingin mengenal lebih dekat, ingin tahu isi pikirannya, atau bahkan ingin bersahabat lebih erat. Semua ini terjadi karena energi alami yang memancar dari batin mereka, yang membawa keseimbangan dan ketenangan dalam interaksi sosial. Dalam budaya spiritual Jawa, daya pikat seperti ini seringkali dianggap sebagai bentuk pengayoman batin, yakni kemampuan seseorang untuk melindungi, menyelimuti, dan memberi rasa aman kepada orang lain hanya dengan keberadaannya. Energi ini tidak dimiliki oleh semua orang, bahkan dalam dunia pewayangan. Tokoh-tokoh yang memiliki kekuatan batin besar dan dihormati karena ketenangannya, seperti Prabu Kresna atau Begawan Durna, digambarkan memiliki daya pikat serupa dengan orang pahing. Ada pula orang-orang pahing yang justru tidak menyadari bahwa mereka memancarkan pesona ini. Mereka merasa biasa saja, tidak merasa istimewa, dan bahkan cenderung merendah. Namun orang-orang di sekitarnya merasa berbeda saat bersama mereka, lebih damai, lebih tenang, dan merasa mendapat kekuatan baru untuk menjalani hidup. Daya pikat misterius ini juga menjadikan orang pahing sering menjadi magnet dalam hubungan asmara. Tanpa banyak usaha, mereka bisa menarik perhatian lawan jenis karena keunikan karakter dan ketulusan hatinya. Namun demikian, orang pahing cenderung selektif dan tidak mudah terbuka kepada siapapun. Mereka memilih dengan sangat hati-hati, karena tidak ingin sembarangan menyerahkan batinnya kepada orang yang salah. Dalam dunia kerja pun daya tarik ini bisa menjadi nilai plus yang besar. Orang pahing sering dipercaya memegang posisi penting, bukan hanya karena kompetensinya, tetapi karena mereka mampu membawa ketenangan, menjaga rahasia dan menenangkan suasana. Mereka bisa menjadi pemimpin yang disegani, guru yang dihormati, atau penasihat yang dicari banyak orang. Namun sedulur, daya pikat ini juga bisa menjadi ujian, karena ketika seseorang disukai banyak orang, ketika seseorang dihormati karena aura yang ia pancarkan, maka ada kalanya rasa iri, dengki, atau fitnah datang dari arah yang tidak disangka. Oleh karena itu, orang pahing dianjurkan untuk selalu membersihkan diri secara batin dan lahir, baik melalui mandi kembang, tirakat, atau doa-doa penjagaan diri, agar tidak terseret oleh energi negatif yang diarahkan kepadanya. Satu hal penting yang perlu dicatat, daya pikat yang dimiliki orang pahing bukan untuk disombongkan, tetapi untuk dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan untuk kebaikan. Karena semakin rendah hati seseorang, semakin kuat pula aura yang ia pancarkan. Sedulurku, bila panjenengan lahir di hari pahing dan merasa sering diperhatikan tanpa sebab, sering jadi tempat orang curhat, atau bahkan menjadi pusat perhatian tanpa diminta, besar kemungkinan panjenengan memiliki daya pikat misterius yang langka. Gunakanlah anugerah ini untuk menyebarkan ketenangan, menyatukan perbedaan, dan membawa damai kemanapun panjenengan melangkah. Karena ketika seseorang membawa aura baik, maka semesta pun akan membuka jalan kebaikan baginya. Sedulur, jika kita berbicara tentang pahing, sebagai pasaran yang penuh misteri dan energi sakral, maka tidak lengkap rasanya tanpa membahas kesaktian tersembunyi yang kerap melekat pada mereka yang lahir di hari ini. Kesaktian ini bukan selalu dalam bentuk kesaktian fisik, seperti kebal senjata atau ilmu kebatinan pamungkas, melainkan sebuah daya batin yang kuat, kemampuan spiritual yang menyala dalam diam,
dan kekuatan tersembunyi yang hanya muncul saat dibutuhkan. Banyak orang Pahing yang sejak kecil sudah menunjukkan tanda-tanda berbeda dari anak-anak sebayanya. Mereka lebih peka, lebih tenang, dan kadang berkata-kata seperti orang dewasa. Bahkan ada yang sudah bisa bermimpi pertanda, merasakan keberadaan makhluk halus, atau membaca suasana batin seseorang hanya dari raut wajah. Ini semua bukan kebetulan. Mereka membawa kekuatan warisan leluhur yang melekat erat dalam neptu pasaran mereka. Neptu Pahing yang bernilai 9 adalah angka yang sangat kuat dalam spiritual Jawa. Dalam ilmu Titan, angka ini mencerminkan keseimbangan tinggi antara unsur api dan udara, dua elemen yang sangat berpengaruh dalam dunia gaib dan kekuatan metafisik. Oleh karena itu, orang Pahing sering dianggap sebagai jembatan antara alam nyata dan alam halus. Mereka bisa menjadi medium yang sangat kuat bila digembleng dengan laku spiritual seperti tapa brata, semedi, atau lelaku kejawen lainnya. Tak sedikit orang Pahing yang memiliki khodam leluhur, entah itu secara warisan darah atau karena penarikan gaib yang terjadi sejak kecil. Khodam ini biasanya datang tanpa diminta, karena memang sudah ditakdirkan menyatu dengan energi kelahiran mereka. Keberadaan khodam ini sering ditandai dengan kejadian-kejadian aneh namun selamat, seperti terhindar dari kecelakaan fatal, lolos dari malapetaka, atau menemukan jalan keluar di saat yang mustahil. Namun, kesaktian tersembunyi orang Pahing tidak serta-merta muncul tanpa sebab. Mereka perlu menjaga kesucian hati, konsistensi dalam tirakat, serta menjauhi sifat angkara murka agar kekuatan tersebut tidak tertutup oleh hawa nafsu duniawi. Banyak tokoh spiritual yang berkata bahwa orang Pahing akan semakin sakti jika mampu menundukkan dirinya sendiri, mengalahkan rasa amarah, iri hati, dan kesombongan dalam hati. Kesaktian yang dimiliki orang Pahing juga sering berupa kekuatan penyembuhan. Mereka mampu menyalurkan energi positif kepada orang lain, entah melalui pijatan, sentuhan, atau bahkan lewat doa dan tatapan mata. Energi batin mereka bisa memulihkan semangat hidup orang yang sedang jatuh, membangkitkan motivasi yang hilang, dan menenangkan orang yang sedang marah. Itulah sebabnya banyak orang Pahing yang cocok menjadi penyembuh, guru spiritual, atau penuntun jiwa bagi orang lain. Sedulur, kesaktian tersembunyi ini juga menjadikan orang Pahing sangat disegani di dunia metafisik. Di banyak wilayah Jawa, dikenal istilah bahwa orang Pahing memiliki keton sakti, yakni kekuatan yang tidak nampak, namun sangat dirasakan. Mereka tidak perlu menunjukkan kesaktiannya secara terang-terangan, bahkan seringkali justru tampak sederhana dan bersahaja. Tapi saat kondisi mendesak, kekuatan itu bisa muncul tiba-tiba dalam bentuk yang mencengangkan. Namun perlu diingat, kekuatan ini bukan untuk dipamerkan. Justru semakin disembunyikan dan dijaga dalam kerendahan hati, semakin kuat pula efeknya. Karena dalam filosofi Jawa, sejatinya kesaktian tertinggi adalah kesaktian yang tidak perlu ditampakkan, tetapi terasa dalam kehadiran dan pengaruh yang diberikan. Bagi panjenengan yang lahir di hari Pahing, jangan ragu untuk menekuni laku spiritual dan menjaga kejernihan batin, karena dalam diri panjenengan sudah tertanam bibit kekuatan besar yang bisa menjadi pelindung, penyembuh, dan pemandu bagi orang-orang sekitar. Latihlah batin panjenengan dengan doa, tirakat, dan ketulusan. Maka insya Allah, kesaktian yang tersembunyi itu akan menjadi cahaya penerang hidup panjenengan dan orang lain. Sedulur, Weton Pahing juga dikenal sebagai pribadi yang membawa kedamaian dan memiliki peran penting sebagai pelindung keluarga. Dalam banyak kisah masyarakat Jawa, seseorang yang lahir pada pasaran Pahing seringkali menjadi sosok peneduh bagi orang-orang di sekitarnya. Mereka bukan tipe yang gemar menonjolkan diri atau bersuara lantang, tapi kehadirannya menenangkan, seperti embun pagi yang menyejukkan hati. Inilah kekuatan tersembunyi mereka, kemampuan untuk menjadi jangkar ketenangan dalam pusaran masalah dan gejolak kehidupan rumah tangga. Aura alami yang dimiliki oleh orang Pahing menjadikannya pusat gravitasi dalam keluarga. Mereka memiliki watak sabar, tekun, dan bijak dalam menghadapi masalah. Bahkan ketika suasana dalam keluarga sedang tidak menentu,
Sosok Pahing biasanya akan mengambil peran sebagai penengah, pembimbing, dan penjaga keharmonisan. Tidak heran bila banyak keluarga besar merasa tenang dan nyaman saat sosok Pahing hadir dalam setiap musyawarah ataupun peristiwa penting keluarga. Ada sebuah kepercayaan dalam budaya Jawa bahwa weton Pahing memiliki tua sebagai tamang gaib. Mereka dipercaya mampu menangkal energi negatif atau serangan halus yang ditujukan kepada keluarganya, baik itu berupa niat jahat manusia maupun gangguan dari makhluk tak kasat mata. Ini bukan karena mereka mempelajari ilmu tertentu, tetapi karena secara spiritual mereka memiliki medan energi positif yang kuat. Bahkan tanpa sadar, sosok Pahing sering kali dijadikan sebagai benteng dalam keluarga, tempat semua beban ditumpahkan dan diminta pertolongan. Sifat alami mereka yang tidak mudah marah, penuh welas asih, dan tulus dalam memberi perlindungan, menjadikan mereka sangat disukai anak-anak dan dihormati oleh orang tua. Mereka bisa menjadi ayah atau ibu yang bijak, kakak yang bertanggung jawab, atau adik yang penuh hormat. Mereka tidak suka menciptakan konflik dan lebih memilih meneduhkan suasana dengan solusi yang jernih. Dalam banyak kasus, ketika keluarga berada dalam masa sulit, sosok Pahinglah yang menguatkan dan menyemangati. Yang menarik, mereka juga punya insting tinggi dalam membaca kebutuhan keluarga. Walau tak banyak bicara, mereka tahu kapan harus bertindak, kapan harus diam, dan kapan harus memberikan pelukan hangat yang menenangkan. Karena itulah banyak orang merasa aman secara batin ketika berada di dekat sosok Pahing. Kehadiran mereka bagaikan oasis di tengah padang gersang memberi kehidupan dan harapan baru. Sedulur, bila panjenengan memiliki anggota keluarga yang lahir di hari Pahing, rawatlah hubungan itu baik-baik. Mereka bukan sekadar saudara atau kerabat biasa. Mereka adalah perisai gaib keluarga yang kehadirannya membawa berkah tak kasat mata. Jika panjenengan sendiri lahir di Pahing, maka bersyukurlah, panjenengan telah ditakdirkan menjadi penjaga damai dan pelindung spiritual bagi orang-orang tercinta. Peran ini bukan main-main. Ia sakral, langka, dan sangat berarti. Sedulur, weton Pahing dikenal memiliki keterhubungan yang kuat dengan alam spiritual. Dalam pandangan kejawen, mereka yang lahir di pasaran Pahing sering dianggap memiliki pancar yang terang, sebuah sinyal batin yang menyala dari dalam dan memancar keluar seperti cahaya lilin di tengah kegelapan. Cahaya inilah yang membuat mereka mudah tersambung dengan dimensi tak kasat mata. Tak heran, banyak orang Pahing yang dianugerahi kemampuan suprarasional atau disebut indera keenam, meski tidak semuanya menyadarinya secara langsung. Orang Pahing punya semacam radar batinia. Mereka sering bisa merasakan jika ada sesuatu yang tidak beres, bahkan sebelum kejadian itu benar-benar terjadi. Ketika memasuki tempat baru, hati mereka bisa langsung memberi sinyal, nyaman atau tidak. Ketika bertemu seseorang, mereka dapat menangkap aura niat baik maupun buruk. Semua itu bukan sulap, bukan sihir, melainkan sensitivitas spiritual yang sudah melekat secara alami. Daya tarik mereka juga kental dengan nuansa gaib. Saat orang lain hanya memandang dunia dari permukaan, orang Pahing sering bisa menangkap makna yang lebih dalam. Mereka tak jarang mendapatkan mimpi-mimpi yang penuh pesan simbolik. Bahkan, ada banyak kisah dari para spiritualis tua yang menyebutkan bahwa orang Pahing kerap dikunjungi oleh makhluk halus baik yang memberi petunjuk ataupun sekadar melintas membawa pesan. Namun mereka yang bijak tidak sembarangan membuka diri terhadap hal-hal semacam ini. Justru semakin tinggi spiritualitas seseorang, semakin ia rendah hati dan tidak sembarangan mempermainkan dunia gaib. Dalam kehidupan sehari-hari, bahkan cenderung sederhana, banyak orang Pahing terlihat seperti pribadi biasa, tapi di balik penampilan yang kalem itu, seringkali tersimpan kekuatan batin yang besar. Mereka bisa menjadi pendamai dalam konflik dan sekaligus pelindung saat ada energi negatif yang mengancam. Rumah yang dihuni oleh orang Pahing biasanya terasa lebih tenang, sejuk, dan seperti memiliki pelindung gaib tersendiri. Sedulurku tercinta, mereka yang lahir di hari Pahing adalah pribadi-pribadi
Istimewa yang dianugerahi kekuatan batin, aura sakral dan karakter langka, ketenangan, intuisi tajam, daya tarik gaib, hingga kesaktian tersembunyi menjadikan mereka sangat disegani. Di dunia spiritual Jawa, bagi panjenengan yang memiliki weton pahing, rawatlah karunia ini dengan laku hidup yang bersih, jujur dan penuh keikhlasan. Karena kekuatan besar selalu datang bersama tanggung jawab besar. Semoga karakter langka yang panjenengan miliki menjadi penerang, pelindung, dan pembuka jalan menuju keberkahan hidup lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu.